Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kenapa Hovifah ya disebut tak berani jadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres di 2024? Banyak yang kemudian ya spekulasi muncul hari ini menolak begitu ya. Tetapi kita lihat saja, kalau memang benar bahwa apa yang selama ini Bu Hovifah memang takut untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, lalu kemudian warga-warga Nahdien meninggalkan Bu Hovifah, saya rasa memperjuangkan demokrasi itu bukan seperti itu begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa memperjuangkan demokrasi itu, membangun demokrasi bersama-sama itu kan tidak harus memandang siapa mereka begitu kan. Ya, kalau hanya jabatan yang kemudian hilang di situ begitu kan, demi sebuah ambisi menjadi gubernur lagi dan sebagainya begitu kan. Saya kira membangun bangsa ini gimana begitu kan. Ini terkait dengan persepsi orang begitu ya. Tetapi dalam demokrasi sah-sah aja mau menolak atau tidak begitu kan. Karena muncul di luar sana spekulasinya karena takut ya warga Nahdien meninggalkan Bu Hovifah nanti begitu ya. Jadi saya rasa inilah alasan-alasan yang kemudian tergantung sih sebenarnya orang yang menyikapi itu begitu kan. Tapi saya rasa ya namanya demokrasi sah-sah aja mau menolak atau tidak begitu kan. Tetapi komitmen utama begitu untuk membangun bangsa dengan siapapun, saya rasa ini kesempatan emas untuk Bu Hovifah. Tidak mungkin lagi di 2029 begitu kan ada yang kemudian mengajak Bu Hovifah begitu kan ya. Saya kira inilah politik kita begitu kan, dinamis begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Pasien rawat jalan KPK mana ada yang berani, ini banyak sekali begitu ya. Maaf ya, ini pasien rawat jalan KPK mana ada yang berani ya, banyak sekali pro dan kontra begitu di sini begitu ya. Kalau nama udah masuk list bidik mah siapapun gak bakal mau ya. Di satu sisi banyak kemudian apakah ini ada kaitannya bahwa ya terkait dengan kantor digeledah, terus kemudian terkait dengan dana hibah dan sebagainya, apakah punya dampak kepada Bu Hovifah begitu kan ya. Kisi-kisi kasusnya tan ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Cawapresnya Anies harus bersih ya masa lalunya. Partai pendukung akui itu ya. Segelintir oknum dalam partai saja sangat ribut, enggak sabar begitu kan. Jangankan kita pendukung Anies, Jokowi saja punya intel enggak tahu. Jadi cawapresnya Pak Anies harus bersih dan berani ya, kotor sedikit pun pasti dikorek KPK ya dan kejaksaan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi melihat dari prioritas ini, apakah Bu Hovifah menolak terkait dengan cawapres itu begitu ya? Kalau menolak, saya rasa ya inilah kesempatan emas untuk Bu Hovifah. Kapan harus menolak begitu kan? Kalau takut takut ditinggalkan warga Nahdien ya, saya kira dalam hal posisi ini dalam demokrasi kan wajar-wajar aja begitu, ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya pipa mah nunggu angkutan ya. Setelah Nasdem deklarasi Anies di awal Oktober 2022, awal Desember 2022, santer terdengar akan ada deklarasi Anies Hovifah. Namun di pertengahan Desember 2022, Pemprov Jatim kena musibah yang bikin ya traumatik ya. Semoga Jatim aman terkendali, warganya tentram, damai dan toleran ya selama tahun politik ini begitu ya. Tapi saya rasa kalau Bu Hovifah nanti tidak menolak, wah bisa ungkit-ungkit masalah dana hibah ini begitu kan. Kalau memang tidak ada apa-apa misalnya begitu kan ya, tidak melakukan itu, ngapain kita harus mentersangkakan orang kalau tidak punya dua alat bukti begitu kan. Ya pada akhirnya kan kita tahu semuanya kan tanda tangan dari Bu Hovifah, pastinya kan seperti itu begitu. Tapi saya rasa persoalan-persoalan politik kita kan dinamis begitu ya. Mereka yang bermasalah tersandra akan takut untuk jadi cawapres Anies Baswedan. Ya tidak apa-apa, yang penting mendukung Anies Baswedan kan begitu logikanya begitu. Lagi mana mau Anies ya guide baca pres dengan pasien rawat jalan KPK. Ibu Hovifah sudah tersandra nggak cocok jadi cawapres Anies Baswedan. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Maka saya katakan jalan terakhir yaitu adalah AHY di situ begitu ya. Bagi alhamdulillah masih ingat dulu waktu terpilih jadi gubernur Jatim langsung ucap kesetiaan kepada sebagai raja begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Hovifah disebut tak berani jadi cawapres Anies di Pilpres di 2024. Kenapa begitu ya? Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa disebut menolak ajakan Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden ya Anies Baswedan begitu ya. Wakil Anies Baswedan, Bu Hovifah disebut tak berani mendampingi Anies Baswedan di Pilpres di 2024 mendatang.
Bahkan menurut Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri, padahal partainya itu sebut ya melakukan komunikasi perihal mencalonkan Hovifah sebagai pendamping Anies di Pilpres di 2024. Dia nggak mau atau nggak berani ya, kata pria yang kerap disapa Gus Coy itu saat dikonfirmasi. Bahkan ya akibat penolakan tersebut, Nasdem, kata Gus Coy, tidak lagi mendorong nama Hovifah ya, nama politikus yang dianggap bisa ya mendampingi kuat untuk Anies Baswedan. Semuanya diserahkan kepada Anies ya untuk memilih pendamping di Pilpres di 2024. Kalau dengan ajakan-ajakan itu menolak ya, saya rasa secara demokratis sah-sah aja. Tapi perlu diingat bahwa di Jawa Timur ya, tanpa Hovifah saya kira kalau ini bekerja keras begitu kan, orang-orang yang kemudian memilih warga Nahdien di situ begitu, tokoh-tokoh warga Nahdien, saya kira nggak menjadi masalah begitu kan. Sejumlah nama memang sempat santer disebut-sebut akan menjadi bakal capres ya, cawapres pendamping Anies Baswedan yang telah resmi diusung Koalisi Perubahan. Salah satu nama yang cukup kuat adalah Hovifah. Bahkan ya Ketua DPP Nasdem lainnya Sugeng Suparwoto mengaku sempat menjalin komunikasi secara langsung dengan Hovifah ya. Hovifah, kata Sugeng, telah masuk dalam penjaringan sebagai cawapres Anies pada Maret lalu. Ya, kenapa? Dengan yang di awal ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon untuk mendampingi Anies Baswedan, tiba-tiba menguat begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian dibatalkan di situ begitu kan. Tidak lagi karena ada apa begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik ini kalau memang Bu Hovifah tersandra dalam suatu kasus misalnya, ya ngapain kita harus takut gitu kalau tidak melakukan itu begitu kan. Memang dana hibah itu yang menyelimuti Jawa Timur masih dalam proses juga begitu kan ya. Tetapi saya tunggu saja begitu kan. Kenapa orang-orang yang menjadi kuat menjadi calon cawapres Anies Baswedan itu adalah diincar oleh berbagai orang begitu ya, terutama dalam busaran istana begitu kan. Saya kira inilah demokrasi kita begitu. Kalau Mbak Yeni tersandung kasus apa? Tidak ada. Saya kira kalau dia mau begitu kan, ya tidak menjadi masalah untuk membenahi atau membangun bangsa bersama-sama di situ begitu. Termasuk penjaringan nama ya, wapres dan sebagainya. Tadi disebut Hovifah. Di sisi lain, Anies sendiri belum menunjuk siapa yang akan menjadi pendampingnya di Pilpres ya. Mantan Gubernur Jakarta itu selalu irit ya bicara jika ditanya soal cawapres. Meski demikian, 3 partai pendukung yang bergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Nasdem, PKS dan Demokrat memastikan nama bakal cawapres sudah ada di kantong Anies Baswedan. Sudah ada sebenarnya begitu kan. Tidak perlu kita ributkan dan sana sini begitu. Kenapa sih ya cawapres Anies Baswedan selalu diributkan begitu kan ya, sedangkan yang lain kok tidak diributkan siapa mereka begitu. Saya kira inilah persoalan politik kita begitu kan ya, tergantung orang yang menyikapi ya. Kenapa selalu Anies Baswedan diawasi di situ begitu ya, ditanya cawapres dan sebagainya, sedangkan yang lain ya santai-santai aja di situ begitu. Maka inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan dengan cawapresnya Bu Hovifah misalnya bisa menakutkan begitu kan ya. Mau tidak mau ada penjegelan luar biasa bagaimana Hovifah itu bisa tidak lagi menjadi ya incaran sebagai cawapres Anies Baswedan begitu kan. Ya dengan adanya apa ya, mulailah kasus ditimbulkan di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi selama ini ya, terbukti begitu kan, ada penolakan itu, bahkan tidak berani mengatakan bahwa Bu Hovifah menjadi calon Anies Baswedan begitu ya. Apakah ini tersandra dengan kasus? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting kepada kita begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, saya rasa Anies Baswedan Hovifah sangat potensial sekali begitu kan. Seharusnya nanti cari sosok yang lebih penting begitu ya. Siapa sosok yang kemudian kalau Mbak Yeni saya kira ada yang masih abu-abu begitu kan, menolak atau tidak begitu kan. Saya kira kalau yang lain ya silahkan begitu kan, cari tokoh-tokoh NU yang kemudian bisa menangkan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.